Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi dalam renungan harian Seminari Tinggi Angin Mamiri, Kamis 24 Februari 2022. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 41 sampai 50. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang memberi penegasan kepada murid-muridnya melalui sabdanya bahwa hendaklah kamu menjadi garam yang berguna bagi orang lain. Yesus ingin agar para muridnya memfungsikan setiap anggota tubuh mereka dengan baik. Yesus tidak ingin mereka menyesatkan orang lain dengan menjadi batu sandungan. Ada 3 anggota tubuh yang disoroti Yesus, yakni tangan, kaki, dan mata. Menurut penginjil, ketiga anggota badan ini memiliki arti tersendiri. Jika ketiganya digunakan dengan baik, maka orang itu akan hidup, dalam artian memberi pengaruh baik bagi orang lain. Sebaliknya, jika ketiganya menyesatkan, maka orang itu akan memberi pengaruh buruk bagi orang lain. Yesus menghendaki agar semua orang selamat dan tidak menghendaki seorang pun binasa. Pada sisi lain, Yesus juga meminta para muridnya untuk menjadi garam bagi sesama yang bisa memberi rasa dan mengawetkan orang lain atau hidup berdamai. Saudara-saudari yang terkasih, ada 2 poin yang bisa kita renungkan dalam bacaan ini. Yang pertama, memberi rasa. Hidup kita ini seperti garam yang memberi rasa pada orang-orang di sekitar kita. Kita dipanggil untuk membuat orang lain bersukacita dengan cara kita masing-masing. Itulah garam yang harus kita berikan kepada sesama kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberi rasa asin dalam hidup sesama kita. Misalnya dengan ringan tangan mau menolong, murah hati, dan empati. Kepedulian kita akan membuka tabir kesedihan yang sekian lama mencekam di hati mereka yang merasa tidak ada yang menemaninya. Disinilah kita akan melihat apakah di dalam diri kita masih ada garam yang bisa memberikan rasa asin kepada masakan orang lain, atau malah sebaliknya memberi rasa hambar. Poin yang kedua yaitu mengawetkan atau hidup berdamai. Mengawetkan di sini artinya membuat sesuatu menjadi tahan lama, tidak rusak. Dalam pandangan rohani, kata ini mengandung arti, yakni mendamaikan kedua pihak yang bertentangan. Hidup berdamai dengan orang yang tidak sepaham dengan kita tidaklah mudah. Ada kalanya kita saling membenci, tidak saling menghargai, dan bahkan berniat merusak hidup orang lain. Misalnya saja yang terjadi di negara kita, di mana kita saling merendahkan ajaran agama kita masing-masing, padahal kita hidup di negeri ini atas dasar Pancasila yang mengedepankan toleransi. Kita perlu sadar bahwa semuanya itu merusak hidup kerukunan kita. Yang perlu kita lakukan adalah sikap rendah hati dan mawas diri. 2 hal inilah yang perlu kita hidupi dalam hidup ini, agar hidup kita tetap awet seperti garam yang berfungsi mengawetkan makanan. Semoga demikian. Amin.